Aksara Jawa atau yang juga dikenal dengan huruf Hanacaraka adalah aksara tradisional di Indonesia yang berkembang pada abad ke-17 khususnya di daerah Jawa. Aksara Jawa atau yang juga biasa disebut dengan aksara legena memiliki banyak hal menarik, mulai dari bentuk huruf, sejarah, legenda, makna yang dimiliki dan perkembangannya. Dalam aksara Jawa atau huruf Hanacaraka, terdapat berbagai macam penulisan dan unsur yang digunakan. Selain itu di dalamnya memiliki makna mendalam berikut ini. Hanacaraka, artinya ono wong loro, ada dua orang. Data Sawala, artinya podo kerengen, mereka berdua berkelahi. Pada jayanya, artinya podo joyone, sama-sama kuatnya. Maga Batanga, artinya mergoda di batang lorone, maka dari itu jadilah bangkai semuanya atau mati dua-duanya karena sama kuatnya. Sejarah terciptanya aksara Jawa. Menurut beberapa pendapat, aksara Jawa atau Hanacaraka diciptakan oleh Aji Saka. Dia merupakan seorang raja dari kerajaan Medang Kamulang. Konon Aji Saka ingin mengalahkan Raja Dewata Cengkar yang gemar menyiksa rakyatnya. Aji Saka dan sang raja terlibat pertarungan. Beruntung, Aji Saka mampu mengalahkan sang raja menggunakan pusaka miliknya. Setelah Dewata Cengkar terkalahkan, Aji Saka menginginkan pusaka miliknya untuk disimpan di sebuah tempat tersembunyi. Aji Saka memberikan perintah kepada abdinya bernama Sembada, untuk menjaga pusaka tersebut di Pulau Majeti. Aji Saka berpesan kepada Sembada untuk tidak memberikan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali Aji Saka. Suatu hari, Aji Saka membutuhkan pusaka tersebut dan mengutus abdinya yang lain bernama Dora untuk mengambilnya. Saat Dora sampai di Pulau Majeti dan bertemu Sembada yang tengah menjaga pusaka tersebut, Dora mengutarakan niatnya. Sembada yang memegang teguh permintaan Aji Saka pun menolak memberikan pusaka tersebut kepada Dora. Sementara Dora merasa benar karena diminta Aji Saka untuk mengambil pusaka tersebut. Aji Saka pada saat itu melakukan kesalahan dengan memberikan dua perintah berbeda kepada dua abdi setianya. Kesalahan yang dilakukan Aji Saka membuat kedua abdi setianya bertarung habis-habisan, hingga meninggal. Aji Saka kemudian mengabadikan kisah Dora dan Sembada dalam ukiran aksara yang dibuatnya. Ukiran tersebut kini dikenal sebagai Hanacaraka atau aksara Jawa. Aksara Jawa digunakan secara resmi untuk penulisan surat menyurat sejak berdirinya Kerajaan Majapahit pada abad 17 Masehi. Agar lebih mudah digunakan, aksara Jawa mulai dibukukan pada abad ke-19. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Tanah Jawa, aksara Jawa digunakan sebagai penerjemah bahasa Sanskerta. Lalu pada perkembangan periode perkembangan agama Islam yang berlangsung sejak zaman Kesultanan Demak sampai masa Pajang akhir. Aksara Jawa digunakan untuk menuliskan ajaran-ajaran agama Islam dan kitab-kitab agama Islam. Salah satu manuskrip yang terkenal pada masa itu adalah Serat Suluk Wujil dan Serat Aji Saka. Bentuk dan struktur aksara Jawa. Aksara Jawa sebenarnya merupakan gabungan dari dua aksara Abugida dan aksara Kawi yang digunakan sekitar abad 8–16 Masehi. Dari bentuk strukturnya, setiap huruf aksara Jawa dapat mewakili dua huruf. Misalnya huruf H, bisa mewakili huruf H ataupun huruf A. Sementara huruf N, mewakili huruf N dan A. Hal ini menjadi bukti aksara legena berasal dari dua huruf yang digabungkan. Penggabungan ini tak lepas dari perkembangan aksara Jawa yang dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Hindu-Buddha. Pada masa perkembangan periode Hindu-Buddha, aksara ini digunakan sebagai penerjemah bahasa Sanskerta. Tulisan-tulisan tersebut kemudian menjadi tulisan Jawa pada masa ini. Periode Islam. Perkembangan periode Islam berlangsung sejak zaman Kesultanan Demak sampai masa Pajang akhir. Peninggalan teks terkenal pada masa ini adalah Serat Suluk Wujil dan Serat Aji Saka. Pada periode ini juga mulai dikenalkan urutan Pangram Hanacaraka agar memudahkan pengikatan 20 konsonan bahasa Jawa. Selain itu, masa periode ini ditemukan aksara rekan yang menjadi kata serapan bahasa Arab, seiring berjalannya syiar agama Islam. Periode kolonial. Masa kolonial adalah masa ketika pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan aksara Jawa pada masa ini diwakili oleh tata tulis keluaran ejaan Sriwedari. Periode modern. Perkembangan periode modern dimulai dari masa setelah kemerdekaan Indonesia, sampai saat ini.